Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlinda dari Prodi Ilmu Komputer semester 2, NIM 2505033. Saya di sini akan menjelaskan tentang industri semikonduktor di Asia Tenggara. Semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator listrik dan konduktor listrik. Bahan semikonduktor terdiri dari 4 elektron valensi. Jenis bahan semikonduktor yang umum digunakan ialah karbon, germanium, dan silikon. Berdasarkan jenis dopingnya, bahan semikonduktor terbagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe P dan tipe N. Suatu semikonduktor bersifat sebagai isolator listrik jika tidak diberi arus listrik dengan cara dan nilai besaran arus listrik tertentu. Namun pada temperatur, arus listrik, tata cara, dan persyaratan kerja tertentu, semikonduktor berfungsi sebagai konduktor. Misalnya sebagai penguat arus, penguat tegangan, dan penguat daya. Untuk menggunakan suatu semikonduktor supaya bisa berfungsi, harus tahu spesifikasi dan karakter semikonduktor itu. Jika tidak memenuhi syarat operasinya, maka akan tidak berfungsi dan rusak. Semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronik karena konduktansinya yang dapat diubah-ubah dengan menyuntikkan materi lain atau biasa disebut pendonor elektron. Semikonduktor digunakan pada berbagai alat semikonduktor. Konduktor yang terdiri dari unsur-unsur yang sama disebut semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik ini memiliki sifat-sifat listrik tertentu pada suhu tertentu. Misalnya, jumlah muatan pembawa. Pada aplikasinya, kita ingin merekayasa jumlah muatan pembawa ini dengan cara selain mengubah suhu, misalnya dengan melakukan doping pada semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik yang telah terdoping ini disebut semikonduktor intrinsik. Konduktor intrinsik dapat dibedakan berdasarkan golongan atom doping. Yang pertama, semikonduktor tipe P merupakan semikonduktor dengan jumlah elektron yang sangat sedikit. Bahan pembuatan semikonduktor tipe P adalah campuran atom germanium dan atom indium atau atom-atom lain yang memiliki 3 elektron valensi, E atau G, boron, aluminium, gallium. Semikonduktor tipe P bermuatan positif karena indium memiliki lebih sedikit elektron dibanding dengan germanium. Yang kedua, semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe N merupakan semikonduktor dengan jumlah elektron yang sangat banyak. Bahan pembuatan semikonduktor tipe N adalah campuran atom germanium dan atom arsen atau atom-atom lain yang memiliki 5 elektron valensi. Fosfor, arsen, antimoni. Semikonduktor tipe N bermuatan negatif karena arsenikum memiliki lebih banyak elektron dibanding dengan germanium. Faktor pendorong utama pertumbuhan semikonduktor di Asia Tenggara. Yang pertama, biaya tenaga kerja yang kompetitif. Biaya tenaga kerja di Asia Tenggara tetap menjadi salah satu yang paling kompetitif secara global, sehingga menarik perusahaan multinasional untuk mendirikan fasilitas ETP dengan negara-negara seperti Vietnam, Indonesia, dan Filipina menawarkan keuntungan biaya yang signifikan sambil mempertahankan standar kualitas yang tinggi. Sedangkan industri semikonduktor adalah industri yang memproduksi chip elektronik yang digunakan pada hampir semua perangkat modern seperti smartphone, komputer, mobil listrik, televisi, satelit, kecerdasan pembuatan AI, dan alat kesehatan. Chip semikonduktor sering disebut sebagai otak dari perangkat elektronik.
Mengapa industri semikonduktor itu penting? Karena menjadi dasar perkembangan teknologi modern, mendukung ekonomi digital, menentukan kekuatan industri suatu negara, dan berpengaruh terhadap pertahanan dan keamanan sosial. Saat ini, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang bersaing menguasai industri chip dunia. Posisi Asia Tenggara dalam industri semikonduktor. Asia Tenggara memiliki peran penting dalam rantai pasok global semikonduktor, terutama pada perakitan, pengemasan, pengujian, serta pembuatan elektronik. Walaupun teknologi chip paling canggih dan masih didominasi Taiwan dan Korea Selatan, negara-negara ASEAN menjadi pusat produksi elektronik dunia karena biaya tenaga lebih murah, lokasi strategis, dukungan investasi asing, dan dekat dengan pasar Asia. Tahapan industri semikonduktor. Yang pertama, chip desain dan perancangan chip. Perusahaan yang terkenal adalah Nvidia, Qualcomm. Yang kedua, fabrication atau fab. Tahap produksi chip di pabrik berteknologi tinggi. Perusahaan yang terkenal TSMC, Samsung Electronics. Tahapan ini sangat mahal dan membutuhkan teknologi canggih. Yang ketiga, tahapan perakitan, pengemasan, dan pengujian chip. Bagian tahapan ini paling banyak berkembang di Asia Tenggara. Negara-negara utama di Asia Tenggara, yang pertama itu Malaysia. Malaysia adalah negara ASEAN yang paling maju di industri semikonduktor. Faktor keberhasilannya yang pertama, mulai membangun industri elektronik sejak tahun 1970-an. Yang kedua, kebijakan industri konsisten. Dan yang ketiga, berhasil menarik investasi asing. Perusahaan besar di Malaysia, yang pertama Intel, yang kedua AMD, yang ketiga Infineon Technologies. Faktor industrinya, pengemasan, pengujian, dan chip otomotif serta sensor elektronik. Kota Penang dikenal sebagai Silicon Valley of the East. Yang kedua, negara Singapura. Negara ini menjadi pusat teknologi tinggi di ASEAN. Keunggulannya, SDM berkualitas, regulasi stabil, infrastruktur modern. Yang terakhir, pusat riset teknologi. Perusahaan besarnya Global Foundries dan Micron Technology yang berfokus pada wafer fabrication, research dan development, serta chip memori. Yang ketiga, negara Vietnam. Negara ini berkembang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Faktor pertumbuhannya, yang pertama, biaya tenaga kerja murah. Kedua, banyak investasi asing. Yang ketiga, dukungan pemerintah agresif. Investasi besar negara ini, yang pertama, Samsung Electronics, yang kedua, Amkor Teknologi. Vietnam mulai menjadi alternatif manufaktur selain China. Yang keempat, negara Thailand. Thailand fokus pada otomotif elektronik, hard disk drive, industrial elektronik. Karena industri otomotif Thailand besar, kebutuhan chip kendaraan juga tinggi. Yang kelima, Filipina. Filipina cukup lama masuk industri elektronik global. Fokus utamanya pada perakitan, pengemasan, dan ekspor elektronik. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia masih tertinggal dibanding negara ASEAN lainnya. Penyebab utamanya, yang pertama, fokus ekonomi pada komoditas. Indonesia lebih lama bergantung pada batu bara, minyak, sawit, nikel mentah. Akibatnya industri teknologi berkembang lebih lambat. Yang kedua,
Sumber daya manusia teknologi masih terbatas. Industri chip membutuhkan engineer, peneliti, dan ahli mikroelektronik. Jumlah tenaga ahli di Indonesia masih sedikit. Yang ketiga, infrastruktur belum optimal. Pabrik chip membutuhkan listrik stabil, air ultra bersih, logistik cepat. Indonesia masih menghadapi tantangan infrastruktur industri. Yang keempat, investasi sangat mahal. Membangun pabrik chip modern bisa mencapai miliaran dolar. Peluang di Indonesia, walaupun tertinggal, Indonesia tetap memiliki peluang. Strategi yang realistis, fokus back-end semikonduktor. Indonesia bisa memulai dari perakitan, pengemasan, dan pengujian. Yang kedua, membangun sumber daya manusia melalui pendidikan teknik, riset universitas, serta pelatihan engineer. Memanfaatkan mineral strategis. Indonesia memiliki nikel, timah, rare earth, potensial. Hal ini penting untuk rantai pasok elektronik dan kendaraan listrik. Tantangan masa depan pada Asia Tenggara. Yang pertama, persaingan global. ASEAN harus bersaing dengan India, China, dan Taiwan. Teknologi semakin kompleks. Industri chip modern membutuhkan AI, robotik, mesin litografi canggih. Yang ketiga, geopolitik dunia. Persaingan Amerika Serikat dan China membuat Asia Tenggara menjadi wilayah strategis untuk diversifikasi rantai pasok global. Kesimpulannya, industri semikonduktor adalah salah satu industri paling penting di dunia modern. Di Asia Tenggara, Malaysia unggul di perakitan dan pengujian. Yang kedua, Singapura unggul di riset dan teknologi tinggi. Yang ketiga, Vietnam tumbuh cepat sebagai pusat manufaktur baru. Sementara Indonesia masih tertinggal karena ketergantungan pada komoditas, sumber daya manusia terbatas, infrastruktur belum siap, dan investasi teknologi masih rendah. Namun, dengan strategi yang tepat, Indonesia masih memiliki peluang untuk masuk ke industri semikonduktor global di masa depan. Semikonduktor bukan soal chip, tetapi tentang masa depan teknologi, ekonomi, dan kekuatan suatu negara. Solusi mengembangkan industri semikonduktor di Indonesia. Yang pertama yang harus dilakukan adalah fokus pada back-end semikonduktor. Indonesia tidak perlu langsung membuat chip paling canggih seperti Taiwan. Tahap yang lebih realistis, yang pertama itu perakitan, pengemasan, dan pengujian. Mengapa hal tersebut harus dilakukan? Karena investasi lebih murah, lebih mudah dipelajari, dan membuka banyak lapangan kerja. Negara seperti Malaysia juga memulai dari tahap ini. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Indonesia harus memperkuat pendidikan teknologi. Langkah yang dapat dilakukan, yang pertama, membuka jurusan semikonduktor engineering. Yang kedua, meningkatkan pendidikan teknik elektro. Yang ketiga, memberikan beasiswa luar negeri. Yang keempat, membangun pusat pelatihan chip design. Bidang terpentingnya mikroelektronik, nanoteknologi, dan AI hardware, dan material science. Solusi yang ketiga, membangun kawasan industri teknologi. Indonesia perlu kawasan khusus seperti Hsinchu Science Park di Taiwan, Penang Tech Park di Malaysia. Fasilitas utamanya listrik stabil, internet cepat, logistik efisien, dan insentif pajak. Kawasan ini bisa menjadi pusat manufaktur elektronik, R&D, startup teknologi. Solusi yang keempat, menarik investasi perusahaan global.
Indonesia perlu bekerja sama dengan perusahaan besar seperti Intel, Samsung Electronics, TSMC. Target awalnya membuka fasilitas testing, packing center, assembly plant. Solusi yang kelima, memanfaatkan kekayaan mineral strategis. Indonesia memiliki nikel, timah, potensi rare earth. Mineral ini penting untuk baterai kendaraan listrik, industri elektronik, dan material teknologi tinggi. Indonesia bisa membangun rantai industri dari hulu hingga hilir. Yang keenam, memperbesar dana riset dan inovasi. Pemerintah harus meningkatkan anggaran riset, memperkuat universitas teknologi, mendukung startup cerdasan desain, serta membangun laboratorium nasional semikonduktor. Tanpa riset, Indonesia hanya akan menjadi pengguna teknologi. Solusi yang keenam, membuat roadmap jangka panjang. Industri semikonduktor tidak bisa dibangun dalam 5 tahun. Negara seperti Taiwan, Korea Selatan, Malaysia membangunnya selama puluhan tahun. Indonesia membutuhkan roadmap 20-30 tahun, strategi nasional teknologi, serta konsistensi kebijakan lintas pemerintahan. Peluang Indonesia di masa depan. Indonesia sebenarnya memiliki beberapa keunggulan. Pasar domestik besar, bonus demografi, sumber daya mineral, dan posisi strategis di ASEAN. Selain itu, perang dagang Amerika Serikat dan Cina membuat banyak perusahaan ingin mencari lokasi produksi baru selain Cina. Ini dapat menjadi peluang besar bagi Indonesia jika mampu memperbaiki sumber daya manusia, infrastruktur, regulasi, dan ekosistem teknologi. Kesimpulannya, industri semikonduktor adalah industri masa depan yang sangat penting bagi ekonomi dan teknologi dunia. Indonesia belum berkembang di bidang ini karena terlalu bergantung pada komoditas, sumber teknologi masih terbatas, infrastruktur belum siap, investasi dari riset masih rendah, kebijakan industri belum konsisten. Namun Indonesia tetap memiliki peluang besar jika fokus melalui dari back-end semikonduktor, membangun sumber daya manusia berkualitas, memperkuat riset, menarik investasi global, dan menjalankan strategi jangka panjang secara konsisten. Jika di Indonesia ingin menjadi negara maju di era digital, maka perusahaan industri semikonduktor bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.